Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. Shalom semua jemaat GKE Langkai dan semua warga jemaat dimanapun berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah bersama kami Minggu hari ini 13 September 2020. Hari ini kita masih beribadah dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Adapun liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi virtual model 2 yang dikemas dengan ibadah ekspresif oleh remaja pemuda GKE Langkai. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Untuk jemaat GKE Langkai, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat GKE Langkai pada hari kerja atau melalui rekening majelis jemaat GKE Langkai di Bank Kalteng yang tertera pada lembaran warta jemaat, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer melalui rekening majelis jemaat GKE Langkai, mohon kesediaannya untuk mengkonfirmasi kepada bendahara. Marilah kita memulai ibadah kita dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 576. Oh betapa indahnya, kita nyanyikan 2 kali. Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Kita masuk ke dalam potom dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pujilah Tuhan, jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita puji nama Tuhan. Di saat ini ku angkat tembang dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di saat ini ku angkat lambang, ku angkat lambang bagi Yesus. Di saat ini mengucap syukur, ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku Yesus di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, serta menaikkan ucapan syukur dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang berkuasa mengampuni dosa, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengaku dosa dan kesalahan kami. Sebenarnya, kami patut menerima hukuman akibat dosa dan kesalahan kami. Tetapi Engkau menerima kami menurut kasih setiamu yang besar.
kami percaya, jika kami sungguh-sungguh bertobat, Engkau mengampuni dan menyucikan kami dari dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang berharga yang dapat kami jalani. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami hanya bergantung kepada Tuhan saja. Kami tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Berkatilah kami ya Tuhan, agar selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kemurahan, berkat, dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, walaupun kami didera oleh virus corona COVID-19 ini, namun kasih dan pemeliharaan-Mu, firman-Mu selalu ditaburkan dan disampaikan bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Engkau memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35 dengan judul Perumpamaan tentang Pengampunan. Saya bacakan khusus ayatnya yang ke-21 dan 22 sebagai berikut. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, dalam tugas pelayanan sebagai hambanya, sebagai pendeta, saya dan keluarga dan saya pribadi telah bertugas di berbagai tempat. 8 kali, 8 resort kami telah melayani. Dan suatu kali, di suatu tempat, kami menyaksikan pengalaman bagaimana orang tua dan anak berselisih oleh karena pembagian tanah warisan. Sehingga seorang anak berteriak kepada orang tuanya dan mengatakan, "Seumur hidup aku tidak akan masuk rumah orang tua ini, ayah dan ibuku. Dan sampai mati pun aku tidak akan mau bertemu, karena tidak adil dalam membagikan tanah warisan." Saudara, singkat cerita, betul akhirnya orang tua, salah satu dari orang tua mereka
meninggal. Anak yang mengatakan tidak mau datang ke tempat orang tuanya dan tidak mau berjumpa, ketika duka terjadi, ketika orang tuanya, salah satu orang tuanya meninggal, betul ia datang, tetapi ia tidak masuk ke rumah itu, ia melihat dari jauh. Saudara, ini sikap orang Kristen, yaitu tidak mengampuni sampai meninggal dunia orang tuanya sendiri. Di mana yaitu setiap minggu berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sebagaimana di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12. Hanya berdoa Bapa kami tiap minggu, bahkan tiap hari, tetapi tidak mempraktekkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita hari ini, sesuai Almanak Gereja Kalimantan Pengelis dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35, dengan judul perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa terhadap aku? Apa sampai 7 kali? Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang merasa kesal, pertanyaan yang merasa terlalu banyak, mengampuni sampai 7 kali. Nah, memang kita pun akan berpikir terlalu sabar, terlalu banyak kalau mengampuni itu sampai 7 kali. Apalagi yaitu dalam tradisi orang-orang Israel bahwa mengampuni itu cukup 3 kali, yang keempat eksekusi sudah. Kalau kita baca di dalam Amos pasal 1 ayat 3 berbicara tentang Damsik, sudah 3 kali kesalahan Damsik, 4 kali maka tidak akan dicabut keputusan, api akan diturunkan atasnya. Baca saja, yaitu di dalam kitab Amos pasal 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11. Itu 3 kali mengampuni, yang keempat eksekusi, api akan dilemparkan ke atasmu. Saudara, bagaimana mungkin yaitu mengampuni 7 kali? Ini pertanyaan, yaitu Petrus dengan kesal, dengan begitu dia memelas. Tetapi bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Dalam ayatnya yang ke-22, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bukan yaitu 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Luar biasa, yaitu mengampuni kalau 70 saja kali 7 sudah 490 kali. Kalau 70 kali 7 kali 7 lagi, itu berarti 3.430 kali. Luar biasa mengampuni semacam ini. Tetapi sesungguhnya ini bukan soal perkalian, mengampuni kali mengkali, tetapi ini bukan matematika, ini adalah mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Mengampuni dengan tulus dan mendalam, mengampuni dengan setulus hati, dengan benar. Lalu kemudian kalau kita lanjutkan nas ini, ayat 23 dikatakan di situ tentang kerajaan Allah itu adalah seumpama, yaitu seorang raja duduk mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Lalu ayat 24, ia mulai mengadakan perhitungan. Lalu diperhadapkan kepadanya seorang yang berhutang, yaitu 10.000 talenta. Besar sekali utang hamba ini, 10.000 talenta.
Kalau kita mau tahu 1 talenta itu berapa ukuran dan hitungannya? 1 talenta itu adalah di dalam kamus Alkitab, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Lalu sekarang 1 dinar itu bagaimana hitungannya? 1 dinar adalah upah 1 hari seorang pekerja. Kalau yaitu seorang pekerja itu upahnya 100.000, maka 100.000 dikali 6.000 dinar, maka itu akan mendapat hitungan 600 juta. Kalau 600 juta itu adalah 600 juta itu adalah 6.000 dinar ini. Maka sekarang 6.000 dinar itu adalah 1 talenta. Kalau 10.000 talenta berarti 10.000 kali 600 juta. Bukankah itu triliun? Bukankah itu 6 triliun? Siapa yang dapat membayarnya? Saudara. Lalu kemudian dalam ayatnya yang ke-25, di situ dengan jelas bahwa kemudian raja itu memerintahkan bahwa jual dia, jual istrinya, jual anaknya, jual semua hartanya supaya semuanya untuk membayar hutang. Tapi saudara, dalam ayat 26, hamba ini sujud menyembah dan bermohon, sabarlah, berilah aku waktu, aku akan melunasi hutangku. Lalu dengan sujud memohon ini, maka dalam ayatnya yang ke-27, maka Tuhan itu, maka raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan ia berkata, hutangmu kuhapus, hutangmu lunas. Luar biasa. Triliunan utangnya, ia dihapus hutangnya dan hutangnya lunas. Tetapi anehnya tidak ada diceritakan hamba itu berteriak gembira. Hamba itu tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya. Ia bersyukur dan berterima kasih. Ternyata ini tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Karena tidak ada teriakan syukur terima kasih. Hutang yang begitu besar dilunasi oleh anugerah dan belas kasihan sang raja, sang Tuhan. Lalu kemudian dalam ayatnya yang ke-28 ini agak lain. Lalu hamba itu setelah mendapat bebas hutangnya, lunas hutangnya oleh anugerah dari tuannya itu, lalu ia keluar. Ketika ia keluar, lalu ia bertemu dengan kawannya yang berhutang kepadanya, yaitu 100 dinar. 100 dinar itu, kalau 100 dinar berarti 1 dinar adalah 100.000 atau 1 hari upah seorang pekerja. Berarti 100.000 kali 100 dinar, maka akan ada hitungan sekitar 10 juta. Lalu kemudian hamba ini mengatakan, menangkap kawannya itu, ia mencekiknya dan kemudian ia mengatakan, bayar hutangmu. Lalu dalam ayat 29 sama bunyi dalam ayat 26. Lalu kemudian temannya, kawannya ini sujud menyembah dia dan mengatakan, sabarlah, aku akan melunasi hutangku. Tetapi dalam ayat yang ke-30, yaitu hamba ini tidak mau, tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap dan memenjarakan orang ini sampai lunas utangnya. Lalu ayat 31, di sini teman-teman mereka, teman dari yaitu orang yang ditangkap, dipenjarakan oleh hamba itu, menjadi sedih hati. Dan mereka menyampaikan hal itu kepada tuan mereka. Lalu kemudian tuan mereka itu memanggil hamba yang jahat itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, bukankah semua hutangmu telah kuhapuskan dan telah lunas? Seharusnya engkau juga melakukan demikian.
Jadi saudara, dalam ayat yang ke-32, 33 ini, lalu kemudian ia memanggil hamba yang jahat itu. Dan ia mengatakan, seharusnya ayat 23, aku telah mengasihi engkau, maka engkau pun harus mengasihi temanmu, kawanmu itu. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia telah diberikan anugerah, yaitu penghapusan utangnya yang triliunan itu. Tapi utang kawannya kepadanya yang hanya 100 dinar 10 juta itu membuat dia geram dan memenjarakan temannya sendiri dan menagih utangnya itu. Saudara, kemudian dalam ayat yang ke-34 Tuhan ini berkata kepadanya bahwa dia serahkan orang ini ke dalam penjara sampai lunas utangnya. Ia serahkan orang ini kepada algojo kalau dicatat dalam ayat yang ke-34 ini, sampai ia melunas utangnya. Jadi tidak ada anugerah penghapusan atau utangnya dihapuskan, tapi kembali ia kena ganjaran karena ia tidak mengampuni temannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam ayat yang ke-35 disimpulkan demikian. Maka Yesus berkata, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, Bapamu di sorga, Bapa di sorga akan berbuat sama seperti Tuhan itu ketika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi penting sekali mengampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka yang perlu kita renungkan dari paling tidak ada 3 hal penting yang perlu menjadi refleksi dari nas ini bagi kita. Yang pertama, bahwa 10.000 talenta ini bukan satu angka yang mampu dibayar oleh hamba itu. Walaupun seumur hidup tidak mampu ia membayarnya, tapi karena anugerah dari Tuhan itu, dia dibebaskan dari hutang itu. Sesungguhnya ini tidak berbicara tentang pembayaran hutang, pengampunan, tetapi ini sesungguhnya berbicara hal kerajaan sorga itu. Sesungguhnya kita telah dibayar lunas atas hutang dosa kita. Dosa kita diampuni, kita memperoleh anugerah pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa membayarnya. Kita tidak bisa membayar darah Kristus yang telah menebus dan mengampuni dosa kita, yang telah menguduskan dosa kita. Kita tidak bisa membayarnya, tapi hanya oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita diampuni, dosa kita sejak Adam dan Hawa itu dikuduskan, diampuni, dan kita dianugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal. Tidak bisa kita bayar. Tetapi sebagaimana ayat 26, ayat yang ke-29 dari nas ini, maka hamba itu sujud menyembah, memohon belas kasihannya. Artinya apa? Hamba itu dibebaskan utangnya yang triliunan itu karena anugerah, karena ia telah sujud dan menyembah. Artinya apa? Artinya kita yang tidak bisa membayar bagaimana Tuhan telah berkorban untuk menebus dosa kita, hanya dengan sujud menyembah Kristus, hanya dengan sujud penuh kesetiaan mengagungkan dan memuliakan Kristus, maka kita memperoleh anugerah pengampunan dosa, memperoleh anugerah keselamatan dan hidup yang kekal itu. Yang kedua, saudara, jangan pernah biarkan abidi dalam hidup ini. Apa itu abidi? Abidi adalah amarah, benci, dan dendam. Kenapa
Kenapa? Kalau kita biarkan amarah, dendam, benci dalam hidup ini, maka itu akan melahirkan kejahatan, akan melahirkan dosa, akan melahirkan pembunuhan, akan melahirkan dosa yang akan membawa ke dalam lembah kekelaman, kebinasaan. Sehingga kalau ada dendam, ada amarah, ada kebencian, segera selesaikan. Kalau abidi tidak diselesaikan, maka itu akan melahirkan dosa, dan dosa akan membawa kepada kebinasaan. Sehingga demikian, kalau soal yaitu dendam itu harus kita buang, sehingga kita harus tahu soal pembalasan bukan hak kita, tapi pembalasan adalah hak dari Allah. Roma 12 ayat 19, bahwa pembalasan adalah hakku. Ibrani 10 ayat 30, di situ katakan hak daripada Allah adalah pembalasan. Bukan kita harus balas dendam, tapi Tuhanlah yang kita sembah, Tuhanlah yang berhak untuk membalas. Kita diminta untuk mengampuni, bukan 7 kali, tapi mengampuni 70 kali 7 kali. Ayat yang ke-22 tadi, mengampuni tanpa batas, mengampuni dengan tulus, mengampuni dengan benar. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Lalu kemudian yang ketiga ialah bahwa dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, subtema di bulan September ini menjadi teladan dalam tanggung jawab. Saudara, kalau kita baca nas hari ini ada 2. Yang pertama perjanjian lama dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai 21. Lalu yang kedua tadi dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Jadi dari perjanjian lama dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai 21 ini, bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Saudaranya sudah merancang-rancang, sudah mereka-reka yang jahat. Saudara-saudaranya berkata, karena ayah kita Yakub telah meninggal, maka Yusuf akan balas dendam kepada kita. Yusuf akan menghancurkan dan membunuh kita. Lalu menyampaikan itu melalui orang lain kepada Yusuf. Maka Yusuf bersedih, Yusuf menangis. Lalu Yusuf memanggil dan bersama dengan saudaranya ia berkata, jangan mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan telah mereka-reka yang baik bagi kamu. Aku di sini, akulah yang akan memelihara kamu. Aku mengampuni kamu walau dulu kalian telah melakukan yang jahat terhadap aku. Kalian telah membuang aku ke dalam sumur. Kalian telah menjual aku kepada orang Midian. Orang Midian menjual aku ke Potifar di Mesir. Aku mengampuni kalian semua. Bahkan aku akan memelihara hidupmu, hidup anak-anakmu. Dan ini adalah teladan dari seorang Yusuf. Ia mengampuni dengan melimpah, mengampuni tanpa batas. Bahkan ia mengampuni, ia menjamin hidup saudara-saudaranya dan hidup dari anak-anak mereka. Teladan yang hebat dari Yusuf ini, ia adalah pemimpin yang taat dan beriman kepada Allah, walaupun di tengah penguasa dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah sebenarnya menjadi terang dan garam, menjadi contoh dan teladan, menjadi yaitu teladan dalam hidup ini. Dalam hal tanggung jawab, itu tanggung jawab dari Yusuf. Saudara, kita masing-masing punya tanggung jawab. Di level kita masing-masing, di tugas kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita mempunyai tanggung jawab. Tunjukkanlah pekerjaan dan tanggung jawab kita itu tuntas, baik, dan benar. Jadi kita menjadi teladan dalam lingkup keluarga, dalam lingkup jemaat, dalam lingkup masyarakat. Kita boleh menjadi teladan dalam berbagai tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sehingga demikian kita sungguh-sungguh sembah, sujud, dan menjadi kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Marilah kita bersama-sama
Satu dalam doa, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Allah yang kami sembah, kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Boleh menguatkan iman percaya kami, meneguhkannya sehingga kami taat dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu dan kami sekalian. Firman-Mu telah disampaikan bagi seluruh jemaat, warga jemaat yang ada di Langkai dan di mana saja berada. Terima kasih. Kiranya Engkau tuliskan ini semua dalam loh hati kami masing-masing. Sehingga ini semua membawa kami untuk semakin dan semakin setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, saat ini kami bawa seluruh warga jemaat kami yang ada di Langkai, warga jemaat yang ada di mana saja berada, yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami secara virtual ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu. Kami mohon Engkau hadir dalam hidup mereka masing-masing, memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, memberkati segenap perjuangan, pekerjaan dan aktivitas mereka, sehingga boleh berhasil dan sukses dan senantiasa boleh mengagungkan dan memuliakan Engkau. Dan ketika kami menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup ini, Tuhan adalah sumber jawabannya. Kristus sumber pertolongan. Kuasa Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami pun ingin berdoa bagi seluruh keluarga jemaat-Mu dan anak-anak yang ada dalam keluarga kami. Berkati anak-anak kami sekalian dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam perjuangan mereka mengisi masa depan. Tuhan memberkati dan menyertai sehingga anak-anak kami sekalian boleh menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil menggapai cita-cita, harapan dan masa depan mereka, menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, dan terus menjadi puji dan hormat bagi kemuliaan Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi pekerja gereja-Mu, bagi para penetua, diakon, pendeta, guru-guru agama, pikaris, penginjil, guru-guru sekolah minggu, dan setiap aktivis gereja-Mu yang bekerja melayani Engkau. Diberkati kami semua, diberi kesehatan, kekuatan dan hikmat dan tuntunan kuasa-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan boleh sukses dan berhasil dan memuliakan Kristus sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bawa kehadirat-Mu. Kami bersyukur dan berdoa, yaitu untuk setiap orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit dan menderita. Mereka yang sakit Engkau berkati perawatan, pengobatan yang diberikan. Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau berkati obat-obatan dan alat-alat medis dan tenaga-tenaga medis, sehingga yang sakit Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Dan terlebih ya Tuhan, Engkau kuatkan iman, pengharapan dan keyakinan mereka kepadamu, karena sumber keselamatan, kesehatan, kekuatan dan hidup ini adalah di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu tantangan dalam hidup ini. Dan terlebih ya Tuhan, Engkau juga memberikan solusi demi solusi dalam kami menghadapi, memutuskan mata rantai pandemi ini. Para dokter, para perawat, para tenaga medis kami semakin berpengalaman untuk melawan virus corona ini. Dan kami diberi kemampuan semakin disiplin dalam protokol kesehatan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini.
Engkau berkati pemimpin kami baik eksekutif dan legislatif maupun yudikatif, dari sejaran pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga diberi hikmat dan tuntunan dari kuasa-Mu, sehingga melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik, membawa kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan bagi negeri yang kami cintai ini. Kami serahkan juga pada saat ini pilkada serentak di negeri ini, di 270 daerah, termasuk yang di Kalimantan Tengah ini. Engkau berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik, dengan aman dan damai dan sukses, dan boleh terpilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mau mengabdi demi kemajuan negeri, kemajuan daerah masing-masing, terlebih di Kalimantan Tengah ini. Ya Tuhan, kami serahkan juga warga jemaat kami yang berulang tahun, mereka yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini, Engkau melawat mereka, Engkau berkati sehingga melalui momen ulang tahun kelahiran mereka, mereka selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, kebaikan dan kasih-Mu senantiasa dilimpahkan dalam hidup mereka. Mereka semakin bersyukur kepadamu. Bagi warga jemaat kami yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Tuhan memberkati, menyertai dan mengokohkan komitmen cinta kasih dalam bahtera rumah tangga mereka, sehingga masing-masing pasangan memberikan cinta terbaik mereka untuk kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga anak-anak dilahirkan, anak-anak dididik dalam ajaran dan nasihat dari Tuhan. Berbahagialah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, kerja dan pelayanan kami dalam berkat dan penyertaan-Mu. Inilah Tuhan segenap doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mempersembahkan syukur kita. Dengarlah nas pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa kami terima di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19. Berkatilah kami yang memberi persembahan ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1, 3, dan 5. Hidup kita yang benar. Dalam Kristus berkembang
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami dari Majelis Jemaat GKI Langkai Gereja Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKI, itulah